Berapa banyak dari Anda yang mau menebak harga dari kasur yang mendapatkan julukan kasur yang paling nyaman sedunia? Kira-kira harganya berapa? Don't be shy, just throw a number. $10,000, 10.000. 1 million. Harga kasur yang bermerek Hastings yang buatan dari perusahaan Swedia yang mendapat julukan harga kasur yang paling mahal sedunia dan paling nyaman ini berkisaran antara 600.000 US dollar ke atas, saudara. Jadi setengah juta ke atas. Sampai susah nyebut harganya, saudara. Belum punya soalnya uang sebanyak itu. Alasan kenapa kasur ini begitu mahal dan disebut dengan kasur ternyaman di dunia, karena yang pertama, kasur ini, mattress ini dirancang dengan sedemikian rupa secara detail, bukan dengan mesin tapi dengan tangan manusia. Dan material yang dipakai pun adalah material yang berkualitas sangat tinggi. Mereka menggunakan wool yang premium dan kain lenan yang premium. Wool dan kain lenan ini itu ditaruh secara berlapis supaya bisa mengontrol kelembapan dan temperatur dari kasur itu, saudara. Nah, tapi rahasianya kayaknya di sini. Mereka memakai salah satu bahan yang mereka pakai adalah rambut kuda. Rambut kuda, horsehair, yang sudah dipanasin, lalu kemudian dikepang dan dikeriting, dan rambut kuda ini harus melalui proses yang begitu detail dan sangat mahal harganya. Makanya nggak heran kalau dijamin bahwa kasur ini adalah kasur yang paling nyaman di dunia. Bahkan mereka bilang bahwa kasur ini akan awet puluhan tahun, saudara. Jadi Anda dan saya bisa mewariskan kasur ini kepada anak cucu kita. Ya. Ahin kapan ulang tahunnya? Hah? Juli itu, Van. Ulang tahunnya bulan Juli. Ya. Satu lagi. Mobil yang mendapatkan julukan mobil ternyaman di dunia, ini adalah Rolls-Royce Phantom. Kalau Anda ingin memiliki mobil ini, bandrolnya atau price tag-nya sekitar $500,000, saudara. Kenapa mobil ini disebut mobil yang paling nyaman di dunia? Karena suspensinya, pernya ya, suspension itu ya, itu didesain dengan teknologi yang begitu canggih, saudara. Anda tahu ya suspension atau per itu supaya Anda nggak kayak naik kuda begitu, saudara. Anda pernah naik bajai, udah turun dari bajai, getarannya masih terasa, Anda pernah? Ya. Nah, suspensionnya diciptakan dengan sedemikian rupa sehingga itu membuat mobil ini begitu nyaman. Bahkan ada teknologi yang berupa kamera di mana kamera ini bisa membaca jalan yang ada di depan. Jadi kalau ada lubang atau jalan yang tidak rata, kamera ini akan membacanya dan akan mengatur suspension itu atau suspensi itu per mobilnya untuk adjust, untuk beradaptasi dengan lubang tersebut. Belum lagi interior di dalam mobil ini. Kalau mobil ini ditutup, saudara, di dalamnya itu akan sepi dan tenang. Bahkan Anda tidak begitu mendengar apa yang ada di luar dari mobil ini. Makanya nggak heran kalau mobil ini mendapatkan julukan The King of Comfort, Raja dari kenyamanan, saudara. Tiffany kapan ulang tahunnya? Setujukah Anda kalau saya bilang seperti ini? Kenyamanan adalah salah satu musuh terbesar dari pertumbuhan kerohanian kita. Comfort is one of the greatest enemy to growing in our faith. Nah, hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah kita yang kita beri judul Christian-ish. Ini adalah minggu keempat kita membahas topik ini. Bahasa Indonesia Christian-ish itu apa ya? Kristen-kristenan, saudara. Uniknya kita mencoba untuk mempelajari kata Kristen ini, bahwa Yesus dan murid-muridnya tuh nggak pernah memakai istilah ini. Ya kan? Makanya Kristen itu atau Christian itu nggak didefinisikan secara jelas di dalam Alkitab. Makanya nggak heran kalau hari ini Anda melihat ada kedua negara yang perang, dua-duanya mengaku negara Kristen. Anda nggak heran kalau ada kedua partai politik berantem, saudara, tapi kedua pihak mengaku
orang Kristen. Anda nggak heran kalau ada kedua orang berselisih, ada kedua pihak yang berselisih dan berantem, tapi kedua pihak mengaku orang Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu definisinya sangat tidak jelas. Dan Anda dan saya bisa semau-mau kita mendefinisikan kekristenan atau Christian. Nah, uniknya sekali lagi, Yesus memanggil murid-muridnya adalah murid, saudara. Pengikut-pengikutnya adalah murid, disciple, seorang learner, seorang pelajar. Dan murid mempunyai definisi yang sangat jelas. Bahkan Yesus secara jelas berkata gini, dengan demikian, dia bilang gini, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu, Anda bantu saya? Jikalau kamu saling mengasihi. Clear. Christian is not very clear. Bahkan minggu lalu kita belajar gini. Kita bukan hanya sekedar Kristen, tapi kita adalah murid-murid Yesus yang dikasih identitas, murid-murid Yesus yang dikasih tanggung jawab. Yaitu kita harus mengambil tanggung jawab kita sebagai murid-murid Yesus yang mendapat julukan salt of the earth, garam dan terang dunia. Salt of the earth and the light of the world. Nah, kalau Anda ingin melihat khotbah-khotbah yang minggu kemarin, Anda bisa ke YouTube channel kita di Rock Philadelphia. Tapi sekali lagi hanya sedikit review, garam itu adalah sebagai bahan pengawet di zaman Yesus yang belum ada kulkas. Jadi garam itu dipakai untuk mengawetkan makanan. Demikian juga Anda dan saya sebagai garam bumi ini, kita dipanggil untuk mengawetkan kebudayaan dan nilai-nilai kerajaan surga. Walaupun itu susah, tapi itulah panggilan Anda dan saya. Kenapa susah? Karena kita hidup di dunia yang mempunyai nilai-nilai kebudayaan yang terkadang berlawanan dengan nilai-nilai kebudayaan kerajaan surga. Lalu kita dipanggil juga sebagai terang, di mana Anda dan saya harus hidup sedemikian rupa sehingga kita, perbuatan kita, kehidupan kita, perkataan kita itu membuat orang jadi mengenal Yesus. Kalau Anda dan saya hanya sekedar orang Kristen, maka kita boleh hidup di dalam kenyamanan. Tapi menjadi garam dan terang itu tentu saja tidak nyaman. Karena seringkali Anda akan melakukan sesuatu dengan hal yang berbeda. Cara Anda melakukan sesuatu itu berbeda. Cara Anda memandang sesuatu itu berbeda. Dan tentu saja itu yang membuat Anda dan saya menjadi tidak nyaman. Makanya kita nggak bisa menjadi garam dan terang dalam kenyamanan kita. Tapi ada dilemanya, saudara. Mudah-mudahan Anda mengikuti apa yang akan saya katakan. Dilemanya seperti ini. Kalau Anda dan saya benar-benar serius untuk mengaplikasikan apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin nilai-nilai kerajaan surga akan membuat hidup Anda menjadi lebih baik, lebih maju, lebih berkembang, thriving, saudara. Kalau Anda dan saya, bukan berarti kita akan sempurna, tapi kalau Anda dan saya serius untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan, dari kita mengatur keuangan, menjalankan pernikahan kita, memimpin keluarga kita, kita melakukan pertemanan di komunitas, di tempat kerja, cara kerja kita. Kalau kita jalanin semua itu sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita, maka hidup kita itu akan berhasil, akan berkembang, akan maju. Karena janji Yesus adalah I come to give you life and life to the full. I come to give you abundant life. Yesus berkata bahwa aku datang untuk memberikan engkau kelimpahan, saudara. Jadi kelimpahan itu akan menjadi bagian kita. Sekali lagi, saya nggak berkata bahwa kita bakal nggak punya masalah di keluarga kita atau kita semua jadi sultan, bukan, saudara. Tapi berlimpah atau prosper atau abundant life dan segala hal yang baik itu adalah bagian dari janji firman Tuhan. Dilemanya di sini, saudara. Ketika hidup kita menjadi maju, berkembang, berlimpah, kecenderungan kita adalah kita hidup dalam kenyamanan. Sedangkan kenyamanan itu adalah salah satu musuh terbesar dari pertumbuhan kerohanian kita. Anda mengerti dilemanya, saudara? Di satu sisi kalau Anda hidup dengan cara Yesus, Anda akan berhasil. Tapi ketika kita berhasil, maju dan berlimpah, kita akan masuk ke dalam kenyamanan. Ini adalah salah satu bukti, saya pernah sering ceritakan sama Anda,
Kalau Anda nggak percaya bahwa nilai-nilai dan kebudayaan kerajaan surga mempunyai kuasa yang membuat hidup seseorang menjadi maju, berkembang, dan berhasil, ini salah satu buktinya. Suatu hari ada seorang yang bernama David Aikman. David Aikman ini orang yang luar biasa, saudara. Dia adalah lulusan Oxford University. Dia adalah seorang profesor dan dia juga pernah kerja sebagai jurnalis dengan Time Magazine, dengan majalah Time yang begitu ternama. David Aikman ini pernah mewawancara orang-orang yang begitu terkenal seperti Mother Teresa, Ibu Teresa, dan juga presiden-presiden dari negara yang lain. Nah, suatu hari David Aikman ini sebagai jurnalis, dia mewawancara sekelompok ilmuwan sosial dari Cina. Sekali lagi saudara, sekelompok ilmuwan sosial tapi dari Cina. Kalau Anda nggak tahu, social scientist itu adalah orang-orang yang mempelajari kebudayaan negara lain. Atau mempelajari kebudayaan lah. Nah, jadi sekelompok ilmuwan ini yang dari Cina ini mendapat tugas dari pemerintah Cina untuk mempelajari negara-negara barat, termasuk Eropa dan Amerika. Mereka mendapat tugas dari pemerintah Cina, kalian mempelajari kenapa kok negara-negara Eropa, negara barat, negara Amerika itu kok mereka begitu sukses. Ekonominya maju, pokoknya negaranya itu sukses dan berkembang. Nah, asumsi dari sekelompok social scientist ini, ilmuwan sosial dari Cina ini, asumsi mereka pertama mereka pikir karena negara-negara Eropa dan Amerika, negara barat itu mempunyai senjata yang lebih canggih, senjata yang lebih dahsyat, yang lebih powerful. Lalu mereka berasumsi, mereka pikir negara barat itu mempunyai sistem politik yang lebih baik, sistem ekonomi yang lebih baik. Ternyata setelah 20 tahun mempelajari kebudayaan negara barat, Eropa dan Amerika, ini kesimpulan mereka. Saya akan baca, nanti saya akan bantu terjemahin. In the past 20 years, we have realized that the heart of your culture is your religion, Christianity. Dia bilang, that is why the West has been successful. Dia bilang gini, setelah 20 tahun mengadakan penelitian, kami menyadari bahwa fondasi dari kebudayaan negara barat itu adalah kekristenan. Itulah mengapa negara-negara barat begitu berkuasa dan begitu hebat. Dia bilang gini, the Christian moral foundation of the social and cultural life was what made it possible for the emergence of capitalism and then the successful transition to democratic politics, and we don't have any doubt about it. Dia bilang gini, jadi fondasi moral kekristenan itu yang memungkinkan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi itu bisa berhasil. Jadi sistem ekonomi aja nggak cukup, sistem politik yang bagus aja nggak cukup. Mereka sistem-sistem itu bisa berhasil karena fondasinya adalah kebudayaan kekristenan, nilai-nilai kekristenan. Anda masih bersama dengan saya? Ya. Terus, sekelompok ilmuwan sosial dari Cina ini, mereka melihat buktinya di negara mereka sendiri. Mereka bilang gini, the rural areas, in small town of China, where there's traveling evangelists, we call them missionaries, where they introduce Christian faith. Dia bilang gini, jadi di daerah-daerah Cina, kota-kota kecil di Cina, di mana ada misionaris Kristen masuk dan memperkenalkan iman kekristenan, nilai-nilai kebudayaan kerajaan surga, hasilnya ini, opium addiction goes down, pecandu obat-obatan terlarang itu angkanya menurun, crime drops, kriminal dan kejahatan menurun, Christian families grow wealthier than their neighbor. Keluarga-keluarga Kristen lebih makmur dibandingkan dengan tetangga-tetangga mereka. Anda nangkep, saudara? When the kingdom of God, when the culture of the kingdom of heaven invades, ketika nilai-nilai kerajaan surga itu mempenetrasi sebuah daerah, sebuah kota, sebuah neighborhood, sebuah lingkungan, sebuah keluarga, bahkan hidup seseorang, dampaknya, saudara, resultnya, impactnya begitu powerful.
Tapi dilemanya balik lagi, ketika kita menjadi lebih makmur, ketika kita menjadi prosper, ketika kita menjadi lebih berlimpah, kecenderungan kita yaitu kita menjadi nyaman, saudara. Makanya kalau kita nggak ngerti, kita itu ternyata diselamatkan untuk sebuah tujuan. Ya kan? Kita itu mempunyai banyak, saudara. Kita itu mempunyai hal yang berlimpah karena Tuhan punya maksud. Kalau kita nggak ngerti semua itu, maka kelimpahan dan kemakmuran kita akan membawa kita masuk ke dalam kenyamanan. Di Alkitab ada istilahnya. Yesus pakai istilah satu ini, Bapak Ibu. Yaitu lukewarm. Atau suam-suam kuku. Yuk kita lihat yuk. Kita baca di tempat di mana Yesus menggunakan istilah ini, lukewarm atau suam-suam kuku. Hari ini kita akan lihat kitab Wahyu, Bapak Ibu dan teman-teman. Saya mengerti buat Anda yang besar di gereja, begitu saya bilang kitab Wahyu, Anda mulai nervous nih, saudara. Karena di dalam kitab Wahyu itu ada berbagai hal, ya kan? Mungkin Anda di sini duduk berpikir, aduh untung gua nggak ajak teman gua ke gereja karena pastor ngomongin Wahyu, saudara. Karena dalam bayangan Anda Wahyu itu ada naga yang keluar dari laut, ada 6 di jidat, saudara, ada dunia bakal kiamat, akhir zaman, ya kan? Tapi ada begitu banyak di kitab Wahyu yang kita bisa, yang nggak aneh-aneh dalam yang seperti yang kita asumsi. Nah, di kitab Wahyu ini bahasa Inggrisnya the Book of Revelation. Ini berasal dari bahasa Apokalipsis Yoano. Apokalipsis Yoano itu artinya adalah pewahyuan dari Yohanes. Karena yang menulis kitab Wahyu ini adalah Yohanes. Salah satu dari 12 murid Yesus. Nah, Yohanes ini adalah satu-satunya murid Yesus yang tidak mati karena martir. Yang lainnya mati karena martir, dibunuh karena iman mereka. Tapi Yohanes itu mati di usia yang tua. Jadi Yohanes mendapat pewahyuan dari Tuhan, akhirnya dia tuliskan, yaitu, dan akhirnya hari ini dijadikan kitab Revelation atau Wahyu, saudara. Nah, salah satu bagian besar dari kitab Wahyu ini, di mana di dalamnya ada 7 surat yang ditujukan kepada 7 gereja yang ada di 7 kota yang berbeda. Jadi 7 surat ini ditujukan kepada 7 gereja. Kalau ini adalah gereja-gereja yang benar-benar ada lokasinya pada zaman itu. Nah, di dalam isi dari surat ini adalah perkataan Yesus, di mana Yesus berkata kepada 7 gereja ini, oh ini adalah hal-hal yang kamu lakukan yang sudah benar. Tapi juga ada koreksi-koreksi yang Yesus tujukan kepada mereka, oh ini yang harus diperbaiki, ini kamu melakukannya salah nih. Ya kan? Jadi 7 surat ini bermaksud untuk memberikan kesemangat kepada 7 gereja itu, loh kamu ini sudah, this is a good job, you do this right. Tapi ada, oh you gotta change this, kamu harus ubah ini. Nah, untuk Anda dan saya hari ini, 7 surat ke 7 gereja ini itu mungkin bisa bertujuan untuk menjadi cermin bagi kita sebagai gereja Tuhan. Ya kan? Apa aja nih yang kita sudah dilakukan dengan baik, apa aja nih yang kita perlu koreksi atau perbaiki. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat salah satu dari ke-7 surat itu. Salah satu dari 7 surat yang ditujukan kepada gereja yang ada di kota Laodikia. Laodicea bahasa Inggrisnya. Kalau hari ini itu lokasinya ada di daerah Turki. Saya ingin Anda perhatikan, kita akan baca sama-sama ayat ini. Di Wahyu 3 ayat 15 dikatakan gini, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Ini Yesus ngomong kepada gereja yang ada di Laodikia. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Yesus bilang gini, saya agak bingung nih. Kalian nggak dingin, kalian nggak panas. Ya kan, saya pinginnya supaya kalian kalau nggak dingin, dingin, kalau nggak panas, panas. Ya kan. Lalu berikutnya dikatakan gini, jadi karena engkau, ini kata yang kita pelajari hari ini, karena engkau apa? Suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Dia bilang apa, saudara? Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wow. Ya kan? Bahasa anak-anak sekarang, anak laki-laki saya umur 7 tahun,
Biasanya kalau ada orang yang marah dia bilang gini, chill bro, chill. Dia bilang gitu. Wow. Lalu Yesus bilang gini, karena engkau berkata, aku kaya dan aku memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apapun. Dan karena engkau tidak tahu bahwa sebenarnya engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Wow, a very strong statement. Statement perkataan yang begitu tajam dan keras dari Yesus. Bapak Ibu pernah gak sih pagi-pagi beli kopi, lalu Anda sampai tempat kerja, Anda langsung sibuk, Anda lupa, Anda taruh kopi itu di sebuah tempat, terus 1 jam kemudian Anda baru ingat, tadi pagi kan saya beli kopi, di mana ya kopi saya? Akhirnya Anda ambil, Anda minum, dan Anda, ya kan? Ini kopi panas bukan? Es kopi juga bukan. Apaan ini? Saudara? Mungkin itu salah satu gambaran dari suam-suam kuku. Tapi waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya menemukan sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Ternyata kota Laodikia ini di zamannya kerajaan Romawi, ini adalah kota yang begitu kaya, begitu makmur. Bapak Ibu. 30 tahun sebelum surat Wahyu ini ditulis, kota ini mengalami gempa bumi yang begitu hebat. Sehingga kota ini hancur. Tapi hebatnya di sini. Mereka membangun kembali kota mereka tanpa bantuan siapa-siapa. Karena di zaman itu sangatlah umum ketika sebuah kota hancur, negara-negara di tetangganya datang dan membantu mereka untuk membangun kota tersebut kembali. Tapi orang-orang Laodikia itu tidak memerlukan bantuan siapa-siapa. Mereka rebuild, mereka bangun kembali kota Laodikia. Bahkan jadinya lebih bagus daripada sebelumnya. Mereka terkenal dengan hidup yang begitu mewah, hidup yang glamor. Dengan teater-teater yang luar biasa yang seperti ini Bapak Ibu. Mungkin kalau hari ini Anda bisa memikirkan kota seperti Hollywood. Mungkin Anda bisa memikirkan kota seperti Manhattan, New York. Anda bisa mungkin kota seperti Dubai, saudara. Atau mungkin Las Vegas, ya kan? Whatever happened in Laodicea, stay in Laodicea. Mereka ada kota yang seorang sekarang bilang kota yang begitu mandiri, self-sufficient. Tapi mereka nggak menyadari. Mereka menyadari bahwa mereka mempunyai satu masalah besar. Mereka punya uang begitu banyak, tapi mereka nggak punya cukup pasokan air atau nggak punya cukup supply penyediaan air, saudara. Sehingga untuk mendapatkan penyediaan air, they have to pipe in. Mereka harus membuat saluran air dari kedua kota tetangganya. Ya kan? Laodikia, kota tetangganya ada kota Kolose, satu lagi ada kota Hierapolis. Dari kota Kolose mereka menyalurkan air dingin. Dari kota Hierapolis mereka menyalurkan air panas untuk masuk ke dalam kota Laodikia. Anda masih mengikuti? Masalah besarnya adalah ketika air dingin itu sampai ke kota Laodikia, air itu udah gak dingin lagi. Ketika air panas dari Hierapolis itu sampai ke Laodikia, air itu sudah tidak panas lagi. Sehingga banyak orang yang sakit, Bapak Ibu. Makanya Yesus berkata bahwa aku akan memuntahkan air itu. Bukankah menarik bahwa Yesus mencoba untuk bilang sama kita, nggak masuk akal, saudara. Itu kayak paradoks, itu kayak kayak oxymoron. It doesn't make sense untuk jadi orang Kristen yang lukewarm, jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Nggak masuk akal untuk jadi orang Kristen yang nyaman. Berikutnya Yesus bilang gini, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bahasa Inggrisnya gini, saudara. I correct and discipline everyone I love. Saya mengkoreksi dan mendisiplin orang-orang yang kukasihi. Aku gak marah, Yesus bilang. Justru karena aku mengasihi kalian, aku mengkoreksi dan mendisiplin kalian. Anda bersama dengan saya? Ya kan? Kalau aku nggak mengasihi kalian, ya udah aku biarinin aja biar kamu sakit sekalian minum air yang seperti itu yang suam-suam kuku. Terus kita mesti gimana? So be diligent and turn from your indifference.
Indifference di sini artinya bahasa Indonesia tadi relakan hatimu dan bertobatlah, saudara. Bahasa Inggrisnya be diligent and turn from your indifference. Indifference itu apa ya, saudara ya? Orang itu bingung lihat kita. Kenapa? Karena kita nggak ada bedanya antara kita nih pengikut Yesus dengan orang yang nggak percaya dengan Yesus. Ketika orang lihat hidup kita tuh nggak ada bedanya. Makanya Yesus bilang berbaliklah dari indifference. Ya kan, jangan sama dengan orang-orang yang nggak mengenal Tuhan. Ya kan, Yesus bilang tinggalkanlah kekristenan yang gini. Kalau Yesus sesuai dengan prinsip saya, oke. Ya kan, Yesus-Yesusan. Tapi ketika Yesus nggak sesuai atau nggak bisa membantu apa yang saya mau dapatkan, bentar ya Yesus ya, kita kesampingin dulu. Waktu kita butuh pertolongan, kita bilang gini, Yesus, where are you? Engkau di mana? Begitu kita berkelimpahan dan nggak butuh Tuhan, semuanya nyaman dan asik. Ya udahlah Yesus, sebentar, nanti kalau saya butuh, saya panggil lagi. Kalau saya butuh, saya WA Yesus. Ya. Yesus bilang, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus bilang, aku mau masuk ke dalam kehidupan kamu. Tapi seringkali saudara, kita buka pintu sedikit sehingga Yesus cuma bisa masuk sebelah kaki. Yesus jangan dalam-dalam masuknya. Ya kan? You don't need to go all the way in, right? Cukup di situ aja. Yang penting saya bisa lihat Yesus, saya bisa kenal, ya kan? Nanti kalau saya butuh saya panggil. Yesus ingetin sama kita, jangan jadi muridku yang seperti itu, karena kita bukan sekedar orang Kristen, ya kan? Apalagi orang Kristen yang suam-suam kuku. Tapi kita adalah murid-murid Yesus yang berserah total, menjalankan sebuah tujuan dan misi dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa hidup kita bukan untuk kita sendiri aja, tapi juga untuk melayani orang lain. Hidup kita untuk dipakai Tuhan supaya kita melayani orang lain. Itulah siapa Anda dan saya. Saya akan selesai, tapi saya ingin tunjukkan Anda sebuah video. Ada teks bahasa Indonesianya. Beberapa dari Anda mungkin pernah melihat video ini. Tapi ini doa saya Bapak Ibu. Bahwa video ini akan mengganggu Anda sedemikian rupa seperti video ini mengganggu saya. Tidak peduli berapa kali saya menonton video ini, pasti ada bagian dari dalam diri saya yang berkata, ya orang Kristen yang nyaman itu ya seperti inilah. Saya berdoa supaya Anda nggak merasa tertuduh, Anda nggak perlu merasa tertuduh, tapi sekali lagi video ini menginspirasi Anda untuk keluar dari seorang Kristen yang nyaman, Bapak Ibu. Jadi video ini sedikit panjang, 4 menit. Ada sekali lagi ada teks bahasa Indonesianya, dan ini adalah video dari seorang pendeta Amerika, Wayne, namanya Pastor Wayne, yang gerejanya ada di Honolulu di Hawaii. Dan ini adalah ketika dia pergi ke Cina untuk training para pemimpin gereja di Cina. Jadi Anda silakan saksikan, habis itu kita akan tutup ibadah kita. With this story, we go to China from time to time, and we train leaders. And this time we brought up 22 leaders from the Hunan province, and they rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up 2 by 2 in these elevators so as to not draw any attention. And then they got to a hotel room, a little apartment room. It's only about 700 square feet. In the little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22 sat there. I came in, and when you teach in China, you start at 8 in the morning and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around and I said, now, if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way.
I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up and they said, little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles and I passed them out. Obviously, 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1 and we're going to read it. And just then, one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting. Well, we turned there anyway, and as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break and I said, you recited the whole chapter. She says, oh yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize so many chapters? She said, in prison. She says, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? And she said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. I thought, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America, and you guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big incredulous eyes looked at me and they said, why? I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become like, you become like us, but I will pray that we become just like you. Wow. Ketika kita mendengar sesuatu seperti itu, saudara, kita semua, termasuk saya, masuk dalam kategori Kristen yang nyaman. Benar gak sih Bapak Ibu? Saya rasa setelah kita mendengar semua itu, saya tahu bukan maksud Tuhan untuk berkata kepada kita untuk menjual semua yang kita punya dan kita rame-rame pergi ke Cina, saudara. Saya rasa maksud Tuhan adalah untuk membuka mata kita. Menyadari bahwa kita ini punya banyak hal. Kita ini berlimpah dengan segala hal. Baik secara materi maupun secara kebebasan untuk melakukan banyak hal di tempat. Sekali lagi, saya rasa Tuhan gak menyuruh kita untuk menjual segala yang kita punya, Bapak Ibu. Dan saya berpikir gimana ya caranya ya, untuk kita melakukan bagian kita. Kita di sini yang diberikan kebebasan sedemikian rupa, mempunyai begitu banyak hal. Mungkin mereka yang ada di Cina, mereka memperjuangkan apa yang terjadi di sana. Bagaimana dengan Anda dan saya di sini? So, saya mencoba, saudara, untuk mencari sesuatu yang cukup mudah untuk dimengerti. Apa sih ya bentuknya jadi orang Kristen yang keluar atau tidak hidup di dalam kenyamanan?
Dan saya berpikir seperti ini, gimana kalau setiap hari Anda dan saya melakukan satu hal aja yang mengharuskan kita menggunakan iman kita. Kita disebut sebagai orang-orang beriman, tapi kapan terakhir kali kita menggunakan iman kita? Bapak Ibu, terkadang saya jealous, saya cemburu melihat beberapa dari teman yang begitu mudah, seakan-akan Tuhan memberikan karunia kepada mereka. Mereka ngajak teman langsung datang ke gereja. Mereka ngajak teman langsung datang ke gereja. Saudara, saya dan istri saya waktu pindah rumah baru kami 6 bulan yang lalu, kita berkomitmen kita mau tahu nama-nama dari tetangga-tetangga kita. Dan sudah kita kenalan, kita ingetin, bahkan saya nggak bisa sampai saya tulisin nama-nama mereka di telepon saya. Karena saya nggak bisa ingat semua namanya, Bapak Ibu. Dan saya mengajak mereka berulang kali ke gereja. Ayo come and visit. Cuma di seberang gitu. But none of them showed up. Tidak ada satupun yang hadir. Saya berpikir kalau lebih nyaman nggak usah diundang-undang. Lebih nyaman nggak usah ngajak-ngajak orang ke gereja, saudara. Tapi kita dipanggil keluar dari kenyamanan kita. Ya kan? Kita dipanggil untuk nggak menyerah dan hidup menjadi orang Kristen yang nyaman. Nah, saya nggak tahu bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Gimana sih bentuknya untuk mempraktekkan iman kita setiap hari, satu hal aja. Karena kita bisa menjadi orang Kristen berminggu-minggu, bertahun-tahun tanpa kita membagikan iman percaya kita di dalam Yesus. Kita bisa di Kristen berminggu-minggu, bertahun-tahun tanpa mengundang satu orang pun datang ke gereja, Bapak Ibu. Mungkin beberapa dari Anda bentuk langkah iman yang Anda harus lakukan setiap hari. Mungkin mulai sekarang Anda menyisihkan sebagian persentasi dari pendapatan Anda. Dan Anda berkomitmen untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin Anda dalam beberapa dari Anda mungkin langkah iman itu berbentuk dalam Anda berkomitmen untuk menyisihkan satu hari aja dalam satu minggu Anda yang sibuk di tengah minggu untuk menjadi life group leader. Untuk mengumpulkan sekelompok orang dan menginvestasi waktu Anda untuk orang-orang tersebut. Mungkin Anda, langkah iman Anda akan ingat 10 orang dari teman-teman Anda yang Anda bisa perhatikan setiap hari. Anda tanyakan keadaannya. Saya nggak tahu saudara, ada begitu banyak bentuk dalam langkah iman. Kira-kira apa ya? Tuhan gak memanggil kita untuk menjual segala harta yang kita punya. Tuhan hanya ingin kita keluar dari kenyamanan kita sebagai orang Kristen. Karena Anda bukan hanya sekedar orang Kristen. Anda bukanlah orang Kristen yang setengah hati. Anda bukanlah orang Kristen yang mencari praktis dan nyaman. Anda bukanlah orang Kristen yang suam-suam kuku. But you are a fully surrendered, on mission follower of Jesus. Anda adalah murid Yesus yang berserah total dan punya misi dan tujuan, saudara. You are the follower of Jesus who understand that you don't live for yourself, but you are to give your life away to serve other people. Anda adalah murid-murid Yesus yang mengerti bahwa hidup yang Anda hidupi bukan hanya untuk Anda saja. Tapi Anda dipanggil untuk memberikan hidup Anda untuk orang lain dan melayani orang lain, saudara. Do one thing every day that requires your faith. Lakukan satu hal setiap hari aja yang mengharuskan Anda menggunakan iman Anda. Boleh saya berdoa untuk kita semua? Bapa yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami diingatkan bahwa kami sebagai murid-murid Yesus, kami punya tujuan, kami punya misi, kami punya maksud kenapa kami ada. Bahkan ajar kami untuk bisa aware dan menyadari bahwa kami ada di sebuah tempat di mana kami bisa mempunyai kebebasan yang sedemikian rupa. Kami bisa mempunyai banyak hal dalam kehidupan kami. Ingatkan kami bahwa semua yang kami punya bukan hanya untuk kami saja.
Ingatkan kami Tuhan, bahwa kami ada seperti layaknya Yesus yang memberikan hidupnya untuk orang lain. Berikan kami hikmat untuk tahu orang-orang di sekeliling kami, teman kerja kami, orang rumah kami, di mana kami bisa menginvestasikan waktu kami dalam hidup mereka. Berikan kami keberanian Tuhan. Kalau selama ini seperti ada dorongan dalam diri kami untuk memimpin sesuatu, untuk melakukan sesuatu, tapi kami merasa nervous, merasa gugup, dan merasa takut. Berikan keberanian yang berasal daripada Tuhan untuk kami boleh melangkah maju dan menjawab panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang diberitakan pada hari ini. Kami percaya di dalam kelimpahan anugerah Tuhan, kami bisa melakukan segala hal yang Tuhan sudah panggil. Kami mengucap syukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin.